Mereka dipaksa mencabut kuasa supaya Sudirman tidak dipegang lagi oleh saya. Itu surat kuasa Ibu? Ya, ini surat kuasa untuk menghadiri Presiden ditunjuk sebagai kuasa mendampingi Sudirman di persidangan. Tahun 2017. 2017 yang lalu? Ya. Ini surat kuasa. Oh iya, bukan. Ini surat kuasa hukum di 2017 atas nama Sudirman. Ini surat kuasanya, ini Resmi. Ya. Ini surat kuasa dari Sudirman menunjuk sebagai kuasa hukum saya dalam sidang di Januari 2017. Jadi Sudirman menunjuk saya sebagai kuasa hukum dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang didakwakan di 2017. Jadi saya mendampingi Sudirman. Kenapa kok sekarang berubah atau gimana, Bu? Ya, ada hal-hal yang terjadi pada saat DPO diumumkan, kemudian Peggy tertangkap pada 21 Mei 2024. 2 hari kemudian saya mendapatkan informasi dari keluarga Sudirman, mereka dipaksa mencabut kuasa supaya Sudirman tidak dipegang lagi oleh saya. Tetapi waktu itu keluarga menolak. Terjadi hal serupa di bulan Mei 2024 sampai kakaknya Sudirman itu dikejar-kejar oleh, mohon maaf, anggota ke tempat kerjanya. Nah, sejak saat itu saya mendapatkan informasi bahwa Sudirman sudah memiliki kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda. Bahkan Peradi yang juga mendapat kuasa dari keluarga Sudirman untuk memohon bantuan yang dipimpin oleh Pak Oto Hasibuan juga tidak bisa menembus ke Sudirman juga. Jadi kalau yang lain itu berhasil ditemui oleh Peradi, DPN Peradi, hanya Sudirman. Kemungkinan saya waktu itu berpikir apakah Sudirman akan dijadikan saksi pada saat Peggy pra peradilan. Karena antara Peggy dengan Sudirman betul mereka teman sekolah. Tetapi setelah prapidnya Peggy bebas, Sudirman masih tetap tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Kasihan keluarganya. Dan posisinya di mana sampai hari ini juga keluarganya maupun saya yang dulu pernah memegang Sudirman itu tidak pernah terkonfirmasi ada di mana. Sampai hari ini, Sampai hari ini. Begitu juga kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Jutek, sama, belum bisa menemui Sudirman. Padahal keluarganya sudah meminta bantuan kepada DPN Pradi tentang Sudirman. Dan mereka berharap Sudirman memang juga dipegang oleh DPN Pradi. Lalu keberadaannya di mana sekarang, Bu? Sudirman? Kalau informasinya kan sejak tanggal 23 Sudirman itu ada di Polda. Nah, ini memohon perhatian kepada Bapak Kapolri. Sudirman kemungkinan dulu akan dijadikan saksi di prapidnya Peggy, tetapi kan perkaranya udah selesai. Kasihan keluarganya, pengen tahu di mana keberadaan Sudirman. Jadi mohon bantuan ke Bapak Kapolri, apakah betul Sudirman masih ada di Polda Jabar dan tidak boleh ditemui oleh siapapun. Karena keluarganya kalau untuk menengok saja, walaupun dia sudah berstatus terpidana, itu harus, menurut kuasa hukum Sudirman yang baru, harus seizin penyidik dari Polda. Itu pada saat keluarganya akan menemui, dan ketika akan menemui juga, kalau cerita dari keluarganya, mereka dikelilingi oleh anggota dari Polda Jabar. Terus pada saat kemarin ada pemeriksaan oleh Bareskrim, terpidana si Sudirman ini masuk dalam pemeriksaan atau bagaimana, Bu? Kalau informasinya justru tidak masuk daftar dalam pemeriksaan ke-7 terpidana. Jadi sebetulnya Sudirman itu ada di mana? Apakah masih ada atau tidak? Kan akhirnya saya berpikir buruk, kenapa tidak muncul nama Sudirman di dalam pemeriksaan. Lalu Jadi, apa, Bu, harapannya, Bu? Ya, harapannya Bapak Kapolri untuk bisa menurunkan anggota yang lain untuk mencari keberadaan Sudirman. Karena informasinya masih ada di Polda dan tidak ada siapapun yang bisa menembusnya. Jadi mohon bantuan Bapak Kapolri, barangkali bisa menemukan Sudirman lewat anggota yang ditunjuk oleh Bapak Kapolri. Kasihan keluarganya pengen ketemu. Dan apalagi dia memiliki tanda kutip riwayat medik seperti apa, Bu? Karena Sudirman berdasarkan keterangan keluarga dan lingkungan sekitarnya, dia bukan tidak memiliki kemampuan standar secara intelektual. Sudirman itu
Kalau dalam kondisi tertekan iya, dibujuk iya. Jadi kalau anak kecil sih, kamu ngomong begini ya, nanti saya kasih permen iya. Dalam tekanan iya. Jadi Sudirman menurut anggota keluarganya tidak memiliki keteguhan hati untuk menyatakan yang sebenarnya. Dia gampang dibujuk senang juga dia ngomong iya, apalagi dalam tekanan pasti iya juga walaupun itu tidak terjadi. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.